Pemirsa, inilah Ayu Utami, novelis yang namanya di kalangan pencinta sastra sempat mencuat lewat karyanya yang bertajuk Saman. Sebagai novelis, Ayu boleh dibilang belum banyak menghasilkan karya-karya sastra. Sampai saat ini baru dua buah karya sastra atau novel yang sudah dilahirkannya. Selain Saman, novel Ayu yang lainnya adalah Larung. Larung sendiri merupakan karya lanjutan dari Saman, novel yang diluncurkannya sekitar tahun 1999. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda seputar kehidupan selebriti Indonesia. Tetaplah bersama kami selama 30 menit ke depan karena sejumlah informasi menarik dan akurat telah dipersiapkan untuk Anda. Kini langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Upaya artis Sherly Margareta menggugat cerai suaminya David Heri Prabowo akhirnya dikabulkan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Februari lalu. Selain itu, pengadilan juga memutuskan hak pengasuhan anak mereka, Daryl Jovanka, jatuh ke tangannya. Ikuti pula perbincangan bersama Ayu Utami mengenai kabar tak sedap berkaitan dengan aktivitasnya sebagai novelis serta isu seputar hubungan khususnya dengan sastrawan terkenal Gunawan Muhammad. Sebagai penyanyi sekaligus pemain sinetron, Krisdayanti memang dikenal dengan gayanya yang suka gonta-ganti wig. Karena itu tidak heran jika koleksi wignya cukup banyak dan juga beragam. Soal kegemarannya memakai wig, Krisdayanti menuturkan kepada Cek dan Ricek. Belum genap setahun dikabarkan telah rujuk, isu cerai kembali melanda pasangan Willy Dozan dan Betaria Sonata. Rumor yang beredar menyebutkan Willy tengah lengket dengan seorang lawan main di sinetron yang kini tengah digarapnya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya mengabulkan gugatan cerai artis Sherly Margareta terhadap suaminya David Heri Prabowo pada hari Rabu 20 Februari lalu. Artis yang mengajukan gugatannya sejak 5 Oktober tahun lalu itu juga berhak menjadi wali atas putri satu-satunya Daryl Jovanka. Lantas, apa komentar Sherly tentang perceraiannya itu? Berikut penuturannya kepada Cek dari Cek. Pemirsa, upaya Sherly Margareta yang menggugat cerai suaminya akhirnya berbuah hasil. Hari Rabu tanggal 20 Februari lalu, tim majelis hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yang selama ini menangani kasus perceraian mereka akhirnya mengabulkan gugatan cerai artis ini terhadap suaminya David Heri Prabowo. Sidang yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing juga memutuskan hak perwalian anak mereka yang berusia 3 tahun Daryl Jovanka jatuh ke tangan Sherly. Sebagaimana pernah ramai diberitakan, upaya Sherly menuntut cerai suaminya memang sudah cukup lama, yakni sejak tanggal 5 Oktober 2001. Menurut Sherly, gugatan cerai itu terpaksa dilakukannya lantaran konflik rumah tangga yang melanda mereka betul-betul sudah menemui jalan buntu. Menurut Sherly, dari 3 tuntutan yang diajukannya, memang tidak semuanya dikabulkan pengadilan. Tuntutan yang dimaksud itu adalah David selaku tergugat diwajibkan memberi nafkah hidup dan pendidikan putri mereka Daryl sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Terhadap tuntutan tersebut, pengadilan hanya mengabulkan 750.000 per bulan. Meski begitu, Sherly mengaku tetap saja merasa puas. Sebab dengan keputusan itu berarti secara otomatis hakim menolak gugatan rekonvensi yang pernah diajukan oleh David. Itu berarti akte sah perkawinan mereka diputus oleh perceraian demi hukum. Menyinggung kembali proses perceraian yang dilakukannya, apakah sebelumnya Sherly dan suaminya pernah menempuh upaya damai? Enggak, saya punya keputusan ini udah bulat banget, jadi memang udah nggak mungkin musti cerai ya, harus. Soalnya sebelum saya punya keputusan ini saya pikirin gitu loh, bisa nggak sih, mungkin nggak sih, ternyata kayaknya memang udah nggak mungkin. Sebelum memutuskan untuk menggugat cerai sang suami, apakah Sherly juga pernah meminta pertimbangan dari pihak lain? Saya putusin ini juga bukan pertimbangan saya sendiri, ini pertimbangan sama keluarga ya, saya otomatis tanya dulu ke keluarga gimana enaknya jalan keluar apa segala macam, dan setelah kita pertimbangkan sama-sama ya inilah jalan keluar yang terbaik. Soal hak perwalian anak yang jatuh ke tangannya, apa kesepakatan yang mereka ambil seandainya David ingin bertemu anaknya? Ya gimana, memang papanya Daryl kan nggak ada lah bekas papa, jadi gimana pun juga Daryl butuh kasih sayang dari papanya tetap, jadi ya itu sebulan sekali ketemu. Kalau boleh tahu sejauh apa hubungan Sherly terhadap anaknya selama ia dan suaminya dilanda konflik? Saya tinggalnya kan di rumah mantan mertua saya, di rumah situ, jadi ya memang mereka bantu, tapi secara keseluruhan sih sebetulnya tetap saya yang ngasuh Daryl. Saat menikah, usia Sherly memang terbilang masih sangat muda. Sherly menikah dengan David ketika berusia 18 tahun.
Menurut Shirley, ketika itu hanya satu yang bisa meyakinkan dirinya menjadi istri David, yaitu cinta. Ya kita pikir ya kita akan selamanya gitu mengarungi rumah tangga selamanya dan kita pengen hidup abadi dong ya cinta maksudnya kita ya hidup bahagia lah ya maunya orang mau nikah tuh gimana sih tapi ya keadaannya beda ya saya juga nggak tahu bakal begitu kan saya nggak ngerti gitu. Apakah Shirley pernah merasa menyesal menikah di usia muda? Jangan buat penyesalan lah ya kalau kayak begitu itu buat saya anugerah juga ya saya bisa punya anak, terus ya seenggaknya itu bisa buat apa ya, buat pengalaman saya ya. Sekitar setahun yang lalu, Shirley pernah dikabarkan punya hubungan khusus dengan artis Arisya Saleh. Rumor yang beredar mengatakan bahwa hal ini merupakan upaya Shirley saja untuk mengangkat popularitasnya sebagai pendatang baru di dunia akting. Begitu pula dengan kasus perceraiannya dengan David juga disebut-sebut sebagai upaya Shirley untuk mendongkrak popularitasnya. Bagaimana komentarnya mengenai hal ini? Saya sih biasa aja, di sini memang saya nggak cari popularitas, saya maunya kerja ya, kerja ini buat masa depan saya juga dan anak saya yang penting itu. Ya, tapi tetap aja banyak banget yang ngomong memang kenyataannya popularitas saya lumayan kedongkrak karena masalah itu. Jadi saya pikir, ya thanks God aja, saya nggak ngerti kalau bakal begitu gitu. Pemirsa, guna mendapatkan penjelasan yang berimbang, Cek dan Dicek juga berusaha mewawancarai David Heri Prabowo. Namun hingga berita ini diturunkan, David tidak berhasil dihubungi. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu, novelis Ayu Utami sempat dikabarkan punya hubungan khusus dengan sastrawan Gunawan Muhammad. Sehubungan dengan itu, sejumlah isu miring seputar aktivitasnya sebagai novelis pun sempat mencuat. Salah satunya, novel yang berjudul Saman disebut-sebut bukan karya asli. Pemirsa, inilah Ayu Utami, novelis yang namanya di kalangan pencinta sastra sempat mencuat lewat karyanya yang bertajuk Saman. Sebagai novelis, Ayu boleh dibilang belum banyak menghasilkan karya-karya sastra. Sampai saat ini baru 2 buah karya sastra atau novel yang sudah dilahirkannya. Selain Saman, novel Ayu yang lainnya adalah Larung. Larung sendiri merupakan karya lanjutan dari Saman, novel yang diluncurkannya sekitar tahun 1999. Meski baru 2 karya sastra yang sudah dilahirkannya, namun Ayu boleh jadi tetap punya kebanggaan. Maklum, banyak kalangan menilai bahwa karya tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus. Tetapi lantaran dinilai memiliki nilai sastra yang tinggi, isu miring seputar proses pembuatan novel itu pun sempat mencuat. Disebut-sebut novel yang berjudul Saman merupakan bukan karya asli Ayu Utami. Rumor yang beredar menyebutkan ada campur tangan yang sangat kental dari Gunawan Muhammad terhadap keseluruhan isi dari karya sastra itu. Berkaitan dengan itu pula, desas-desus seputar hubungannya dengan Gunawan Muhammad pun ikut mencuat. Ayu dikabarkan punya hubungan khusus dengan sastrawan terkenal itu. Kembali kepada novel yang dinilai bukan karya asli, bagaimana komentar Ayu? Tuduhan-tuduhan semacam itu amat tidak bagus untuk perkembangan saya pribadi kalau ditanggapi ya, dan juga untuk perkembangan apapun dunia profesional. Artinya kalau saya perhatikan apa yang dikatakan orang itu dan saya kemudian tidak jadi mau menulis sesuatu, maka saya kira saya rugi dan saya kira dunia profesional juga rugi, dunia sastra juga rugi kalau semua orang langsung tenggelam dengan fitnah semacam itu. Apa upaya Ayu untuk membuktikan bahwa isu tersebut adalah salah? Saya sudah sebal sejak saya belum menulis Saman. Jadi ketika saya menulis Saman, saya tahu bahwa itu akan terjadi dan saya sudah tidak peduli. Bagaimana komentar Ayu tentang hubungannya dengan Gunawan Muhammad? Saya dengan Gunawan Muhammad bekerja di tempat ini bersama-sama. Juga bersama-sama dengan yang lain, dengan Nirwan Dewanto, dengan Ahmad Sahal, dengan Hasif Amini, Raya Makarim dan banyak sekali orang di sini. Lantas, betulkah Ayu punya hubungan khusus dengan sastrawan itu? Saya kira saya punya hubungan khusus dengan setiap orang yang dekat dengan saya. Artinya saya tidak pernah saya punya hubungan khusus karena setiap orang adalah unik. Jadi saya akan berhubungan dengan dia dengan cara yang lain dengan kalau saya berhubungan dengan orang lain. Menyinggung kiprahnya sebagai penulis dan novelis, bagaimana cara Ayu dalam menuangkan ide-ide kreatifnya selama ini? Kalau kreativitas adalah sebuah dorongan yang kadang-kadang bukan bersifat ide atau bukan bersifat rasional, tapi dia campuran dari suatu kegelisahan lama, baik itu emosional maupun rasional. Persoalan-persoalan yang muncul di sana mungkin juga mungkin mendapat bentuknya dari kegelisahan saya sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau boleh tahu, apa visi dan misi Ayu Utami sebagai seorang novelis? Saya hanya ingin menjadi orang yang menyayangi dan
memberi memberi kebahagiaan barangkali atau keceriaan pada orang-orang di dekat saya. Apakah lantaran itu pula hingga saat ini Ayu masih tetap sendiri? Saya tidak pernah merasa sendiri meskipun saya tidak menikah, tapi saya selalu punya pasangan tetap. Dan saya merasa tidak perlu menikah. Apa alasan Ayu sehingga tidak akan menikah selama hidupnya?